Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Mira Dewi, Siti Holipah, dan Tika Cynthia Ramadeni akan mempresentasikan penyelesaian laporan audit dan manajemen. Selanjutnya slide 2-12 akan dibacakan oleh Tika. Silakan. Yang pertama yaitu kelengkapan auditor dalam penyelesaian audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan atau audited financial statement, penjelasan laporan keuangan, notes to financial statement, dan pernyataan pendapat auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit ini, yaitu yang pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat atau contingent liabilities. Yang kedua, penelaahan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca atau subsequent event. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. Yang keempat, pengikhtisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima, penelaahan pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Yang ketujuh, surat representasi manajemen atau client representation letter. Yang kedelapan, penelaahan kertas kerja. Nah, tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur auditing yang penting di kantor klien, penelaahan peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan peristiwa. Kemudian, yang perlu dijelaskan di dalam laporan audit adalah yang pertama jumlah yang material, yang kedua merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa, yang ketiga terjadi pada periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan. Yang kedua di sini tentang menelaah kejadian sesudahnya atau subsequent event dalam penyelesaian audit. Jenis peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian yang mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan auditan, sehingga auditor berkewajiban mengusulkan adjustment terhadap laporan keuangan tersebut terhadap klien. Yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap laporan keuangan auditan, tetapi memerlukan komentar dalam bentuk catatan kaki di dalam laporan keuangan klien atau komentar di dalam laporan audit. Yang kedua, pengajuan audit. Prosedur yang biasanya dipadukan sebagai bagian dari verifikasi atas saldo perkiraan akhir tahun. Kemudian prosedur yang dilaksanakan khusus dengan tujuan menemukan transaksi atau peristiwa yang harus diakui sebagai peristiwa kemudian. Yang ketiga ada tanggal ganda atau dual dating. Terkadang auditor menemukan bahwa peristiwa kemudian yang penting terjadi setelah pekerjaan lapangan selesai, tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Informasi tersebut berasal dari manajemen atau pers. Tiga di sini tentang peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Peristiwa atau transaksi ini memberikan tambahan informasi kepada manajemen dalam menentukan penilaian saldo akun saat tanggal neraca dan bagi auditor dalam verifikasi saldo. Misalkan, apabila auditor mendapatkan kesulitan dalam menentukan penilaian yang benar atas persediaan akibat keusangan, penjualan persediaan bahan baku sisa dalam periode berikut akan dimasukkan dalam catatan akuntansi sebagai nilai terbawa atau carrying value persediaan pada tanggal neraca. Kemudian peristiwa kemudian yang memerlukan adjustment terhadap penyajian laporan keuangan klien adalah yang pertama pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan debitur tersebut yang jumlah piutangnya kepada debitur tersebut melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk klien. Yang kedua, penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat di dalam buku klien. Yang ketiga, penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan usaha klien dengan harga di bawah nilai bukunya kini. Yang terakhir itu penjualan surat berharga pada harga yang lebih rendah daripada kos atau biaya yang dicatat di dalam buku klien.
Penyelesaian audit terdiri dari 8 kegiatan utama. Yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, menelaah kewajiban bersyarat. Yang ketiga, menelaah peristiwa kemudian. Yang keempat, mengumpulkan bahan bukti akhir. Yang kelima, mengevaluasi hasil. Yang keenam, menerbitkan laporan audit. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Yang kedelapan, penemuan fakta kemudian. Berikutnya, memberi laporan audit dan standar pelaporan audit. Definisi laporan audit: laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat atau unqualified client, wajar dengan syarat qualified, menolak dengan memberikan pendapat adverse, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali atau disclaimer atau audit report. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Standar pelaporan audit sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan PABU. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mira Dewi. Terima kasih kepada Tetika yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi laporan audit dan tahapan membuat laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPKRI berfungsi untuk yang pertama berkomunikasi atau mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Dan yang terakhir yaitu memudahkan tindakan lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu laporan audit digunakan oleh banyak pemangku kepentingan dalam kebanyakan kasus. Laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atau 1 periode, yaitu 1 tahun. Yang pertama, investor akan menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, badan pemerintah menggunakan laporan audit untuk menilai kelengkapan dan kekurangan laporan pajak. Jadi bagi investor yaitu untuk menilai atas saham yang dia investasikan pada perusahaan tersebut, kemudian bagi pemerintah yaitu untuk sektor pajak. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada tahapan dalam membuat laporan audit. Yang pertama yaitu meminta dokumen keuangan. Seorang auditor eksternal yang pertama adalah dia akan meminta laporan keuangan pada perusahaan terkait. Dokumen keuangan ini berupa apa aja sih? Mungkin dokumen-dokumen ini mungkin termasuk salinan laporan audit sebelumnya. Pertama berarti salinan audit yang periode sebelumnya, kemudian laporan bank asli, kemudian kwitansi, buku besar, dan bukti-bukti transaksi lainnya. Yang selanjutnya, next. Yang kedua yaitu mempersiapkan rencana audit. Setelah auditor meminta dokumen penting kepada pihak perusahaan, yang selanjutnya itu dia akan mempersiapkan rencana audit. Auditor memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen, kemudian merencanakan bagaimana audit itu akan dilakukan. Dan di dalam merencanakan audit ini, pihak auditor juga akan mengidentifikasi resiko-resiko aja yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan sebuah audit. Next. Yang ketiga yaitu menjadwalkan rapat terbuka. Setelah yang pertama meminta dokumen, kemudian merencanakan
dan selanjutnya itu membuat jadwal terbuka dengan pihak perusahaan tersebut. Contohnya dengan manajer senior, kemudian staf administrasi yang ada pada perusahaan tersebut. Next. Ya, dan yang keempat yaitu melakukan kerja di lapangan lokasi. Ini adalah pengerjaan audit itu dilakukan. Auditor akan mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dengan pihak-pihak terkait. Kemudian dilakukan dengan berbicara kepada anggota staf dan meninjau prosedur dan proses dengan melihat dokumen-dokumen keuangan yang diberikan kepada pihak auditor. Next. Yang kelima yaitu menyusun laporan. Setelah pihak auditor melaksanakan kegiatan audit di lapangan, kemudian auditor akan menyusun laporan, menyiapkan laporan yang merinci akan temuan-temuan audit yang telah dilakukan, termasuk dalam laporan tersebut yaitu kesalahan matematika atau penulisan, kemudian kesalahan posting, pembayaran resmi kepada pihak lain, kemudian masalah audit lainnya yang terdaftar. Kemudian auditor akan menulis komentar yang menjelaskan. Ya. Dan yang keenam yaitu menyiapkan pertemuan penutup. Setelah semuanya dilakukan, kemudian akan menyiapkan pertemuan penutup. Di sini auditor meminta tanggapan dari manajemen yang menunjukkan apakah setuju atau tidak dengan masalah dalam laporan yang auditor berikan kepada temuan audit tersebut kepada pihak perusahaan. Deskripsi rencana tindakan manajemen untuk mengatasi masalah dan tanggapan penyelesaian yang diproyeksikan. Pada pertemuan penutupan, semua pihak yang terlibat membahas laporan dan tanggapan manajemen. Jika ada masalah yang tersisa, masalah tersebut telah selesai pada saat ini. Next. Nah, di sini kita masuk pada jenis-jenis opini audit. Next. Nah, di sini terdapat 5 opini audit. Yang pertama, unqualified opinion, yaitu wajar tanpa pengecualian, yang mana laporan tersebut menunjukkan bahwa laporan entitas disusun dengan benar dan wajar. Nah, maka dari itu, pihak auditor akan memberikan opini yaitu wajar tanpa pengecualian, karena di saat melakukan audit tidak ditemukan masalah dan semuanya itu telah tersusun dengan benar dan wajar. Next. Yang kedua yaitu qualified opinion, yaitu wajar dengan pengecualian. Seorang auditor akan menyatakan opini wajar dengan pengecualian. Di sini hampir sedikit berbeda dengan yang wajar tanpa pengecualian, yaitu ketika dia menemukan bukti telah didapatkan oleh auditor secara tepat untuk memberikan kesimpulan terjadinya kesalahan yang dilakukan secara individual ataupun secara agresif. Yang kedua yaitu tidak diperolehnya bukti secara cukup dan tepat oleh auditor untuk mendukung opininya. Namun, auditor melakukan penyimpulan adanya pengaruh kesalahan penyajian tidak terdeteksi pada laporan keuangan yang muncul. Kalaupun terjadi, maka adanya material tapi tidak perpasif. Next. Yang ketiga, yaitu modified unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Pada jenis opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Penjelasan paragraf akan diberikan auditor berkaitan dengan situasi tertentu yang sebelumnya sudah disebutkan. Beberapa keadaan tersebut yaitu adanya beberapa pendapat dari auditor diambil dari pendapat auditor independen yang lain. Kemudian tidak ada aturan jelas dalam laporan keuangan, sehingga menyimpang dari SAK. Kemudian terjadinya pengaruh ketidakpastian keadaan masa yang akan datang serta hasil yang tidak terprediksi. Next. Yang keempat, adverse opinion atau opini tidak wajar. Nah, ini opini yang tidak wajar. Opini ini dinyatakan tidak wajar setelah auditor melakukan pemeriksaan terhadap semua laporan keuangannya dan bukti yang tepat dan cukup. Selanjutnya, auditor akan menyimpulkan kesalahan tersebut kepada pihak keuangan, seperti kesalahan penyajian. Kesalahan penyajian ini bisa juga karena individu atau secara agregasi, yang merupakan material serta perpasif dihadapkan pada laporan keuangan. Perpasif berarti bahwa adanya kesalahan yang berdampak kemanapun serta mendalam. Next. Dan yang terakhir yaitu disclaimer of opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Pada opini tidak menyatakan pendapat ini, seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan apapun terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Kemudian ketika ruang lingkup audit terbatas, seorang auditor tentu tidak akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan. Maka terjadilah disclaimer of opinion tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Khalifah. Keterkaitan manajemen letter dengan laporan audit.
Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP, itu ditujukan kepada klien yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Berikut cara-cara membuat manajemen letter yang baik. Pertama, manajemen letter harus tepat waktu sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengendalian internalnya. Yang kedua, ML harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan. Kelemahan dan saran yang diberikan dapat diurut berdasarkan urutan pos-pos neraca dan rugi laba, atau menurut hal-hal yang paling penting yang perlu penanganan secepat mungkin. Saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik KAP untuk membantu pengembangan perusahaan. Lanjut, memberikan ucapan terima kasih kepada klien atas segala bantuan dan kerjasamanya selama melaksanakan pemeriksaan. Next, contoh saran dalam ML. Pertama, saat ini dokumen pembukaan yang digunakan perusahaan belum menggunakan nomor urut dicetak. Kami sarankan agar perusahaan, ini contoh saran-sarannya bisa dibaca nanti di PPT ya. Next, tugas dan tanggung jawab tim audit dalam membuat manajemen letter. Ada senior auditor, terus ada asisten auditor, ada audit supervisor, dan audit partner. Next, senior auditor bertugas pertama menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor. Yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang dapat dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari KAP untuk mendapat komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi. Yang keempat, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Yang kelima, melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu diperlukan. Next. Terus, tugas asisten auditor. Pertama, sebagai petugas yang terjun ke lapangan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pengendalian internal perusahaan. Yang kedua, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Next, audit supervisor atau manajer itu bertugas ada 5 ini. Nomor 1, menelaah dan mengedit konsep ML, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Yang ketiga, setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, jika ada perbaikan dari audit partner, terus mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut kepada manajemen perusahaan. Yang keempat, melaporkan kepada audit partner mengenai hasil diskusi dengan manajemen perusahaan dan meminta persetujuan audit partner jika ada saran perubahan dari manajemen perusahaan. Kelima, membuat finalisasi manajemen letter. Audit partner yang pertama tugasnya itu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan audit senior atau jika perlu ya. Kedua, mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan kepada audit manager. Ketiga, menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki. Kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Yang keempat, membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan audit manager dengan manajemen. Yang kelima, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirimkan kepada manajemen perusahaan. Dan sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, silahkan kami beri kesempatan.